Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'atih wa zajarona an masyatih. Wassalatu wassalamu ala nabi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan tentang dubab bagian ketiga. Dubab alias lalat itu banyak jenisnya, sehingga ada dubab lalat yang agak gede, ada lagi ba'udoh jenis lalat juga, cuma jenisnya lebih kecil daripada dubab. Salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dubab atau ba'udoh ini adalah makhluk yang paling lemah. Kenapa dubab atau lalat dinamakan makhluk yang lemah? Karena kalau sering makan tentu tidak akan bisa kemana-mana, pasti mati di tempat, dan umurnya tidak lebih daripada 40 hari 40 malam. Suatu ketika lalat ataupun ba'udoh ini pernah jadi tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika Raja Namrud, musuh Nabi Ibrahim alaihissalam, di negara Babilonia. Kalau bahasa Arabnya adalah negara Babil, sehingga dirubah menjadi Babilonia. Negara Babil itu dikuasai oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu raja kafir, sama dengan Bukhtanasor, penguasa dunia. Jadi penguasa dunia, raja penguasa dunia adalah dua dari orang kafir, Bukhtanasor dan Raja Namrud. Dua dari muslim yang menguasai dunia, satu Nabi Sulaiman, dua Raja Dzulqarnain. Salah satu keistimewaan daripada dubab, pernah si Raja Namrud bin Kan'an menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai berkata kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, in kana li rabbika mulkun wal yuharib minna wal ya'khudh al mulka." Wahai Ibrahim, tolong sampaikan kepada Tuhan kebanggaanmu, kata Raja Namrud, kalau memang Tuhanmu mempunyai kerajaan, rebutlah kerajaanku. Dengan sombongnya. Karena apa? Si Raja Namrud itu merasa kuat. Tentara berkudanya aja berjumlah 700.000 orang. Tentara berkuda. Kalau memang Tuhanmu memang gagah, coba ambillah, rebutlah kerajaanku. Bisa atau enggak Tuhanmu merebut kerajaan kami, kata Raja Namrud. Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Ilahi anta ta'lamu ma yaqulu Namrud. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, engkau maha mengetahui perkataan-perkataan daripada Raja Namrud. Mereka menantang kekuasaanmu supaya merebut kerajaannya. Tunjukkanlah ya Allah kekuasaanmu. Lalu fa'arasallallahu alaihim al-ba'udoh tahruju minal bahri. Setelah Nabi Ibrahim berdoa, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan seketika keluarlah lalat-lalat kecil yang bernama ba'udoh dari dasar lautan. Tahruju minal bahri. Lalatnya ini bukan sembarang lalat. Bukan lalat yang di tempat sampah, ini bukan, tapi lalat yang keluar dari bawah lautan. Tidak lama kemudian, setelah lalat keluar dari dalam lautan, mendadak dunia itu agak gelap, mendung. Kata Raja Namrud, ini sebentar lagi akan turun hujan. Ini tandanya sudah mendung. Lama kelamaan, biasanya kalau ada hujan, petir yang berbunyi. Tapi ini aneh, kata Raja Namrud. Kok mau hujan gelap begini, suaranya bukan petir, tapi gemuruh suara lalat. Setelah dekat-dekat, suaranya lebih jelas, ternyata sudah tidak bisa terhitung.
jumlah tentara Allah berupa ba'udah, lalat-lalat kecil yang dikeluarkan dari laut untuk menyerang Raja Namrud dan pengikutnya, sehingga dunia pun sampai gelap. Masya Allah, Raja Namrud dan tentaranya mengaku tentara yang paling gagah. Di medan perang belum pernah ada cerita terkalahkan oleh tentara lain, merasa gagah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepada Raja Namrud tentara Allah yang sangat lemah. Untuk apa? Menghinakan, menyudutkan, supaya tidak sombong lagi. Allah mengeluarkan tentara Allah yang sangat lemah. Ketika Raja Namrud di medan perang, kalau menghadapi tentara biasa itu lihai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim tentara yang sangat lemah, susah untuk menggunakan pedang, sehingga sulit dibunuh sila tersebut. Masya Allah, akhirnya dengan kudrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jutaan bahkan miliaran lalat-lalat kecil yang menyerang tentara Raja Namrud dan Raja Namrud, sehingga mayat-mayat bergelimpangan mati karena disengat, digigit oleh lalat-lalat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersisa, kecuali yang tersisa adalah cuma Raja Namrud doang sendirian. Raja Namrud sudah menyaksikan tentaranya tidak ada satupun yang hidup. Akhirnya lari ke istana. 3 hari 3 malam tidak keluar-luar istana. Karena apa alasannya? Takut disengat, diserang oleh lalat. Padahal lalat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Raja Namrud sudah hinggap di atas pepohonan istana. Nah, kata Raja Namrud, rupanya ini sudah aman. Lalat sudah pergi semua, saya bisa keluar rumah. Pas keluar rumah, Masya Allah, langsung tanpa ada tempo lagi diseranglah Raja Namrud oleh 3 ekor lalat. Yang masuk hidungnya 1, yang masuk telinganya 1, yang masuk mulutnya 1. Akhirnya kayak orang gila, sampai-sampai lari-lari kemana-mana itu Raja Namrud dengan telanjang. Hebat-hebatnya itu tentara Allah, walaupun kecil jenisnya, tapi Masya Allah bisa menghancurkan kepala Raja Namrud. Sampai-sampai otak-otak Raja Namrud itu keluar karena dimakan lalat-lalat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membinasakan Raja Namrud. Mudah-mudahan dengan diceritakannya hikmah ini, cerita ini, kita menjadikan makhluk supaya bisa menghargai yang lain. Ternyata di balik kelemahan makhluk lain ternyata ada kelebihan. Seperti Raja Namrud merasa gagah, ternyata matinya pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tewas mengenaskan melawan lalat. Nah, kita jangan merasa gagah. Suatu ketika kita akan dikalahkan kegagahan kita oleh orang yang lemah, yang tidak bisa kita bayangkan lemahnya orang lain ternyata mempunyai kelebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.